Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, azanillah wa iyyakum. Pahit adalah sebuah kata sifat yang menggambarkan rasa dari sesuatu yang kalau kita dapatkan dalam kehidupan kita tentu saja mempunyai konotasi negatif. Dan tentu banyak manusia yang akan menghindari sesuatu yang pahit. Bahkan kalau seseorang baru saja melalui pengalaman yang buruk, sudah pasti dia akan menggambarkan pengalamannya tersebut dengan pengalaman yang pahit. Hanya saja rasa pahit ini ternyata tidak semua hal di dunia ini berkonotasi negatif. Kopi contohnya. Walau rasanya pahit, ada saja yang masih menikmatinya di pagi hari sebelum memulai aktivitasnya. Atau di sore hari tatkala tenaga seseorang sudah berkurang dan dia membutuhkan sedikit energi tambahan. Maka diminumlah kopi tersebut. Pahit, namun terasa nikmat. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian. Memang benar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana ma khalaqta hadha batilan. Subhanaka faqina adzaban nar. Ya Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Tidak ada satupun ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sia-sia di muka bumi ini. Begitulah kehidupan ini saudara-saudaraku sekalian. Hal yang kita anggap buruk, ternyata outcome-nya, hasil akhirnya adalah sebuah kebaikan yang nilainya sangat luar biasa. Kita tidak akan mengetahui kebaikan dari sesuatu hingga kita melalui dan mengalami sesuatu yang pahit terlebih dahulu. Seberapa kuat kita ingin lari dari realita pahitnya kehidupan, kita tidak akan pernah mengetahui kebaikan yang terletak di seberang jalan kalau kita tidak menyeberangi jalan yang sulit tersebut. Sungguh, jika kita mau membuka kisah-kisah dalam Al-Quran dan lembaran-lembaran sejarah atau kita memperhatikan realita, kita akan mendapatkan darinya banyak pelajaran dan bukti bahwa selalu ada hikmah di balik setiap apa yang Allah takdirkan untuk hamba-hambanya. Lihatlah kisah ibu Nabi Musa alaihissalam ketika dia harus melemparkan anaknya ke sungai. Bukankah kita mendapatkan bahwa tidak ada yang lebih dibenci oleh ibu Musa, lebih dibenci oleh ibunya Musa
daripada jatuhnya anaknya tersebut di tangan keluarga Fir'aun? Namun meskipun demikian, tampaklah akibatnya yang terpuji dan kebaikannya yang sangat besar yang terjadi setelahnya. Tidak seorang pun yang bisa mengetahui takdir apa yang telah Allah siapkan untuk seseorang. Akan tetapi, di balik setiap takdir Allah, terdapat rahasia yang hanya bisa kita imani dengan lapang dada dan bertawakal kepada Allah ketika Allah membekali kita dengan firman-Nya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berkata, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal dia amat baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal dia amat buruk bagimu, dan Allah Maha mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahui. Saudara-saudaraku sekalian, terdapat sebuah kisah yang kerap kali menjadi pengingat bagi diri saya pribadi tentang kisah seorang bapak-bapak yang sudah tua. Ketika itu dia mendatangi kantor polisi dan mengadukan kejadian yang menimpa dirinya. Kisah ini diceritakan oleh polisi yang mendengarkan berita ini dari bapak-bapak tersebut. Maka polisi ini bertanya, ada masalah apa Pak? Maka bapak ini pun bercerita, ya anakku, saya ini sudah tua. Saya ini sudah tua dan seorang yang sangat miskin sekali. Saya mempunyai 7 orang anak dan ke-7 anak saya semuanya buta. Maka suatu hari saya diberitahu kalau 2 dari anak saya masih bisa disembuhkan, dan saya diberitahu bahwa ada seorang dokter di suatu kota yang bisa mengoperasinya. Hanya saja saya membutuhkan 2.000 dinar untuk mengoperasi kedua anak saya. Maka polisi ini bertanya, kemudian apa yang terjadi? Maka bapak ini menceritakan, maka setelah saya mendapatkan pinjaman 2.000 dinar, saya siapkan mobil saya untuk membawa kedua anak-anak saya untuk dioperasi. Kami itu sudah sangat gembira sekali. Dan saya sangat senang karena 2 anakku nanti insya Allah bisa melihat kembali. Namun ketika saya pergi mengambil anak-anak saya di rumah, mobil saya tinggal di luar. Ketika saya keluar dari rumah, alangkah kagetnya ternyata mobil itu telah hilang, dicuri bersama dengan uang 2.000 dinar tadi. Karena saya menyimpan uang tersebut di dalam laci mobil. Jadi sekarang penderitaan bapak ini pun berlipat. Bisa kita bayangkan saudara-saudaraku sekalian, dia sudah kehilangan mobilnya, uang yang akan dipakai membiayai operasi anaknya pun hilang, anaknya pun tidak bisa disembuhkan. Maka si polisi ini berkata kepada bapak tadi, mungkin ini yang terbaik untukmu wahai bapak. Engkau tidak tahu, bisa saja apa yang terjadi padamu ini adalah baik untukmu. Bisa saja kalau seandainya Allah memperlihatkan kepadamu kejadian yang belum engkau lihat, mungkin engkau akan lebih baik memilih musibah ini, musibah yang engkau alami sekarang ini. Tapi karena kekhawatiran bapak itu sudah sangat besar, maka dia pun tidak memperhatikan lagi nasihat polisi itu dan langsung pergi. Saudara-saudaraku sekalian, ternyata setelah 2 pekan, polisi mendapatkan berita bahwa mobil bapak tersebut ditemukan terbengkalai di suatu lokasi di padang pasir. Dan alhamdulillah, ternyata mobilnya masih dalam kondisi bagus. Kemudian polisi bertanya kepada yang menemukannya, apakah di dalam laci mobil tersebut ada uang 2.000 dinar? Dan alhamdulillah, ternyata uang 2.000 dinar itu pun selamat. Maka dipanggillah bapak tua tadi kembali ke kantor polisi untuk diberikan kabar gembira bahwa mobil dan uangnya telah selamat. Maka datanglah bapak tua itu ke kantor polisi dan polisi ini pun berkata kepadanya, saya punya berita baik untukmu wahai bapak. Namun dengan tenangnya, bapak tua tadi itu juga berkata kepada si polisi, saya juga punya berita baik untukmu. Polisi tersebut heran. Dia bertanya kembali kepada si bapak, apa berita baikmu?
Namun bapak tersebut berkata, tidak, kamu duluan saja yang memberitakan saya apa kabar baikmu. Maka polisi itu pun memberitahu bapak tadi, kami sudah menemukan mobilmu, masih dalam kondisi bagus. Dan alhamdulillah ternyata uang 2.000 dinar selamat di dalam mobil. Ketika disampaikan berita gembira tadi, bapak tadi terlihat tidak terlalu terkesan. Tidak takjub. Maka polisi ini bertanya kepada bapak tadi, apa berita baikmu wahai bapak? Maka bapak itu berkata, kamu ingat 2 orang anak saya yang buta, saya berencana bawa operasi mata? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengembalikan penglihatan kedua anakku tersebut tanpa operasi. Semua atas kuasa Allah. Allah menakdirkan operasi itu tertunda dengan adanya musibah pencurian mobil tadi dan kehilangan 2.000 dinar, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatan anak-anakku tanpa operasi. Bapak itu berkata lagi, bisa jadi kalau mereka jadi dioperasi, penglihatan mereka bisa bertambah buruk. Maka sekarang bapak itu mendapatkan mobilnya kembali, uang 2.000 dinar kembali, dan kedua anaknya pun sembuh. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian. Terkadang kita melihat ujian berupa musibah sebagai sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita. Padahal di balik semua itu terdapat banyak sekali kebaikan yang Allah sediakan untuk kita, yang terkadang susah untuk kita jelaskan. Makanya ketika Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal dia amat buruk bagimu. Allah tutup ayat tersebut dengan berkata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Maha mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahui. Kita hidup ini, saudara-saudaraku sekalian, bagaikan berdiri di balik tembok yang sangat tinggi sekali. Kita tidak mengetahui apa yang berada di balik tembok tersebut. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik dan meyakini kalau kita telah melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kemudian setelahnya kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusan kita kepada Allah yang mengatur takdir kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan sesuatu yang indah di balik tembok itu, bagaikan kopi, pahit terasa di lidah. Namun kalau kita menambah gula, kita pun bisa menikmatinya. Ujian hidup yang susah akan sulit kita lalui tanpa keimanan dan tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un, barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa hikmah, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahuma, innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal dia amat baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal dia buruk bagimu, dan Allah Maha mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahui. Dalam ayat ini ada beberapa hikmah dan rahasia serta maslahat untuk seorang hamba. Karena sesungguhnya jika seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang dibenci itu terkadang membawa sesuatu yang disukai, sebagaimana yang disukai terkadang membawa sesuatu yang dibenci, dia pun tidak akan merasa aman untuk tertimpa sesuatu yang mencelakakan, menyertai sesuatu yang menyenangkan. Dan dia pun tidak akan putus asa untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, menyertai sesuatu yang mencelakakannya. Dia tidak tahu akibat dari suatu perkara. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh hamba. Dan ini menumbuhkan pada diri hamba beberapa hal. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya, bahwa tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hamba daripada melakukan perintah Allah.
walaupun di awalnya terasa berat, karena seluruh akibatnya adalah kebaikan yang menyenangkan, serta kenikmatan-kenikmatan dan kebahagiaan. Walaupun jiwanya itu benci, akan tetapi hal itu akan lebih baik dan bermanfaat bagi dirinya. Demikian pula tidak ada yang lebih mencelakakan dia daripada melakukan larangan, walaupun jiwanya cenderung dan condong kepadanya. Karena semua akibatnya adalah penderitaan, kesedihan, kejelekan, dan berbagai musibah. Saudara-saudaraku sekalian, ciri khas orang yang berakal sehat, dia akan bersabar dengan penderitaan sesaat, yang akan berbuah kenikmatan yang besar dan kebaikan yang banyak. Dan dia akan menahan diri dari kenikmatan sesaat yang mengakibatkan kepedihan yang besar dan penderitaan yang berlarut-larut. Orang yang berakal cerdas akan senantiasa melihat kepada puncak akibat dari seluruh yang dia kerjakan. Sedangkan orang yang dangkal pemikirannya tidak akan melihat hingga ujung akibatnya, bahkan tidak akan melampaui permukaan dari perbuatannya. Dengan kata lain, orang yang berakal cerdas akan melihat suatu larangan Allah sebagai makanan lezat yang telah bercampur dengan racun yang mematikan. Setiap kali kelezatannya menggodanya untuk memakannya, maka racunnya menghalanginya untuk memakannya. Dia juga memandang perintah-perintah Allah bagaikan obat yang pahit rasanya, namun mengantarkan kepada kesembuhan dan kesehatan. Maka setiap kali kebenciannya terhadap rasa pahit tersebut menghalanginya untuk mengkonsumsi makanan tersebut, manfaatnya pun akan memerintahkannya untuk mengkonsumsinya. Sekali lagi, itu semua memerlukan ilmu yang lebih, yang dengannya dia akan mengetahui akibat dari sesuatu. Juga memerlukan kesabaran yang kuat, yang mengokohkan dirinya untuk memikul beban perjalanannya demi mendapatkan apa yang dia harapkan di penghujung jalannya. Kalau dia kehilangan ilmu yang yakin dan kesabaran, maka ia akan terhambat dari memperolehnya. Tapi bila ilmu yakinnya dan kesabarannya kuat, maka ringan baginya segala beban yang dia pikul dalam rangka memperoleh kebaikan dan kenikmatan yang abadi. Yang kedua, di antara rahasia ayat ini, bahwa ayat ini menghendaki seorang hamba untuk menyerahkan urusannya kepada Zat yang mengetahui akibat segala perkara, serta ridho dengan apa yang dia pilihkan dan takdirkan untuknya, karena dia mengharapkan darinya akibat-akibat yang baik. Yang ketiga, bahwa seorang hamba tidak boleh memiliki suatu pandangan yang mendahului keputusan Allah, atau dia memilih sesuatu yang tidak Allah pilih, serta memohon kepada Allah sesuatu yang dia tidak ketahui, karena barangkali disitulah kecelakaan dan kebinasaannya, sementara dia tidak mengetahuinya. Sehingga janganlah dia memilih sesuatu mendahului pilihan Allah. Bahkan semestinya dia memohon kepada Allah pilihan yang baik untuk dirinya, serta memohon kepada Allah agar menjadikan dirinya ridho dengan pilihannya. Yang keempat, bahwasanya bila seorang hamba menyerahkan urusannya kepada Rabb-nya serta ridho dengan apa yang Allah pilihkan untuk dirinya, maka Allah pun akan mengirimkan bantuannya untuk melakukan apa yang Allah pilihkan berupa kekuatan, tekad, serta kesabaran. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang ridho terhadap takdir yang Allah tetapkan bagi diri kita, dan dijadikan sebagai hamba yang selalu bersabar dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك رضا بعد القضاء. اللهم إنا نسألك رضا بعد القضاء. اللهم إنا نسألك رضا بعد القضاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.